Oh, panjang. Panjang, jadi tidak semudah yang teriak-teriak itu. Ya, nggak mudah. Saya potong dikit bro, sebelum bro lanjut Ya. lagi, biar kita tidak terlalu Ya. kata orang sana tidak terlalu togang katanya kan. Nah, jadi mereka itu begitu terus jangan-jangan mencari perhatian satu negara. Bukan, jangan-jangan yang berteriak itu tidak tahu bahwa untuk ke situ tuh panjang jalannya. Dia kira pendek-pendek saja, nggak tahu tuh panjang-panjang. Jadi itu namanya apa? Usaha. Nah, Namanya bukan usaha. itu yang saya takutkan. Ya. Mereka tidak tahu, Ya. dibakar. Yang tahu ini sengaja menyampaikan itu supaya dapat fulus. Kan itu. Iya bro, betul. Jualanlah dia ini dijual-jual. Bisa. Mari kita cari dana untuk bisa ini. Ya. Yang disuruh kasihan. Ya. Nggak tahu dia ini, makanya kita kasih tahu, panjang jalan ke sana. Jadi waspadalah untuk ya kelompok-kelompok ya. Jadi ya ini memang dunia ini tetap hukum rimba, yang pinter makan yang bodoh. Iya. Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Halo publikans dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Kita ketemu lagi dengan saya Iskandar Sitompul, kita akan bincang-bincang yang sekarang lagi rame, yaitu kita punya provinsi Papua yang lagi rame. Saya baca di artikel bagaimana penegakan hukum dengan operasi militer, dan juga saya sudah pernah angkat. Bahkan terakhir saya baca artikelnya, si Susi Air atau pilotnya Philip ada keterlibatan membantu juga KKB di sana. Pada episode ini kita tidak bicara itu, kita akan bicara sekarang bulan Mei, di mana Papua kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Tentunya di sini saya mengundang bro saya lagi mantan Kepala Badan Intelijen Strategik yang dulu banyak menulis tentang Papua. Bagaimana sejarahnya dari tahun 45 sampai sekarang. Di mana ini merupakan kita punya yang harus kita pertahankan. Saya sudah mengundang bro saya Admiral Sulaiman Ponto. Terima kasih bro datang lagi di sini bro. Begini bro. Ketemu lagi. Begini bro. Ini kan bulan Mei bro. Ya. Ini aku suka merinding bro. Kenapa? Aku nggak kepingin sejengkal provinsi kita itu pisah dari kita bro. Namun kadang-kadang kita lihat lah ada KKB segala macam ribut terus sampai ke Inggris lah mereka macam-macam. Aku sedih kalau lepas bro. Saya baca artikel dan saat itu kita masih aktif. Aku lihat bro pada saat jadi Kabais Kepala Badan Intelijen Strategik pada saat itu tahun 2012 ya kita bro ya. Bro sering membuat tulisan-tulisan dengan Papua. Ya. Aku kepingin kita mengedukasi semua masyarakat kita atau siapapun lah. Kalau perlu ya pemerintah lah mungkin ada sesuatu atau ahli sejarah kita. Bagaimana sih sebenarnya tentang Papua kita ini? Aku kepingin tahu. Dulu kita sudah angkat masalah Israel dengan Palestina. Ya. Coba kita angkat lagi dulu. Gimana bro? Oke, terima kasih. Ya. Jadi bulan Mei ini sebenarnya bulan yang bersejarah Betul bro. untuk Indonesia tentang Papua, tapi banyak orang sudah lupa. Ya. Bulan Mei ini itu 1 Mei kalau ada lagu First of May. First of May ya. Nah, First of May bagi Indonesia tahun 61 itu adalah kembalinya Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi Dari NKRI dari setelah mana? dicuri Belanda. Dicuri Belanda bro. Dicuri, ditangkap sama Belanda, Iya. ditahan sama Belanda, Ya. lalu baliklah dia Ya. di 1 Mei tahun 61. Pada saat 45 itu merdeka dia harusnya ada di kita Jadi bro ya. pada tahun 45 kan harusnya bersama-sama. Betul. Tapi ternyata nggak dikasih. Oke, ada yang dikantongin mungkin Dikantongin sama dia. karena potensinya hebat Nah, bro. ya itu dia. Tapi karena Indonesia berjuang terus, lalu dikembalikan ya pada 1 Mei 61 itu. Oke, bro. Gimana Nah, ceritanya bagaimana bro? ceritanya ini? Jadi tentang cerita itu, nah Ya. ini. Ya. Ini sudah saya pernah buat ini di dalam rapat pengerahan saya kepada para direktur saya itu. Masih Nah, Kabais ini, ini ya. ini. Oke. Jadi memang saya bikin ini untuk mengingatkan. Ya. Jadi memang tidak ada dirubah, tapi untuk mengingatkan. Iya. Ini pernah aku buat. 11 tahun yang lalu. Ya, 3 Mei 2012. Kita masih aktif Ya, nih, bro, masih ya. aktif. Jadi waktu saya itu
3 Mei, karena Ya. 1 Mei itu saya bikin pengarahan lah kepada para direktur saya. Oke. Sama rapat, kan kita ada rapat Ya, rutin. Nah, tak betul, bikin. Betul. Ini untuk apa? Untuk memberi keyakinan bahwa yakinlah Ya. bahwa Papua itu Ya. milik Indonesia. Milik atau Indonesia. sudah masuk dalam Ya. wilayah Indonesia. Tidak ada yang Sejak boleh ganggu lagi ya, bro, merdeka. ya? Itu Tidak ada yang boleh ganggu lagi. Oke. gugat. Setuju, bro. Itu nah, yakinlah itu. Jangan membuat kesalahan yang mengakibatkan itu pergi. Ya. Karena itu pernah dicuri Belanda kan. Yep. Terus balik lagi. Lah bagaimana ceritanya? Banyak yang sudah lupa. Oke. Makanya aku ingatkan. Mainkan, Karena bro. ini berat lagi mengingatkan, makanya harus berdiri dulu. Oke, mainkan, Nah, ya bro. kan? Mainkan, bro. Aku Laki-laki senang ini, memang bro. harus Kita berdiri kalau kita kerja. mengedukasi semua, bro, ya. Oke, bro. Ya. Jadi inilah pengarahan saya waktu 3 Mei 2012. Oke. Oke. Ya. Nah, apa yang itu? Di sini nih. Ya. Jalan panjang menuju resolusi 2504. Iya. Saat itu adalah resolusi inilah yang mensahkan Papua disahkan PBB masuk wilayah NKRI. Iya. Setelah hilang itu, Ya. dia balik lagi. Ya. Oke. Nah, Papua wilayah Indonesia. Apa? Kita lihat. Ini, nah, tanya lagi kan apa dasarnya? Ini risalah sidang Salah, PBB. bro. Kita semua harus ada catatan Harus ada kaki, ya, bro, catatan ya. kaki nih, catatan Tidak kaki. boleh menurut maunya kita. Tidak ngarang-ngarang. Oke. 14 Juli BPKU PKI bersidang. Ya. Oke. Nah, anggota BPUK PKI menetapkan bahwa Papua juga nantinya akan menjadi wilayah Indonesia. Karena ini kan belum merdeka 14 Juli. Betul. Ya. Betul. Kenapa? Berdasarkan hukum internasional asas uti possidetis juris, Ya. maka berlaku ketentuan suatu negara mewarisi wilayah yang sebelumnya diduduki oleh negara penjajahnya. Ya. Jadi ketika Indonesia akan mewarisi wilayah negara, wilayah Hindia Belanda, Ya. yang dulu Belanda punya, Ya. turun semua kepada Indonesia. Nah, dengan asas tersebut, maka wilayah Indonesia nantinya adalah wilayah Belanda, termasuk Papua. Karena Papua saat itu juga dijajah Belanda. Iya. Oke? Betul. Malah dibilang ditambah Malaysia, Borneo Utara, Papua Timur-Timur, dan pulau-pulau sekitarnya. Wow. Wah, ini Luas sekali. luas bro. sekali nih. Oh, jadi perencanaan itu Iya. sangat luas. Saat itu ya. Saat ya, saat itu. Begitu luas dia bikin. Oke? Iya. Nah, jadi kenapa itu? Jadi dasarnya penetapan wilayah. Karena pandangan geopolitik para penggagas kemerdekaan itu adalah persamaan nasib antara penduduk yang di wilayah tersebut saat itu menjadi daerah kolonial. Jadi Belanda, Inggris, dan Portugis kan kolonial. Penjajah semua nih, bro. Penjajah semua itu. Penjajah, bro. Nah, tapi ini wilayah Malaya, Borneo Utara, ini jajahan Inggris, Inggris, betul. ya kan? Betul. Dan Timor Timur atau Timor Leste, jajahan Portugis. Jadi mereka tidak masuk wilayah Indonesia. Oke, jadi kita yang di Nah, Belanda itu aja, bro, ya. Jadi kita tinggal Belanda masuk aja, ya. punya Belanda. Belanda apa? saja, oke. Ternyata Belanda itu Ya. Papua ada di dalam. Oke. Makanya Papua ikut. Ini nih kita edukasi, Nah, ini nih, kan bro. udah Kita tahu. edukasi semua masyarakat Jadi kita, bro. kenapa Malaysia Breno? Ya itu Inggris Oke. dan Portugis. Itu dia. Iya, iya, waduh. Nah, ini jadi ketika 17 Agustus 45 Indonesia merdeka, Ya. maka wilayahnya sama dengan wilayah bekas jajahan Belanda. Ya. Termasuk Papua di dalam. Iya. Itu. Apa dasar hukumnya? Ini. Asas hukum internasional uti possidetis juris. Ya. Bahwa suatu negara mewarisi wilayah yang sebelumnya diduduki oleh negara penjajahnya. Oke. Nah, dengan asas tersebut, wilayah Indonesia saat ini Ya. adalah wilayah bekas jajahan Belanda, termasuk Papua. Karena Oke. Papua saat itu dijajah Belanda, Belanda, juga. Betul, betul. Nah, itu. Jadi begitu Belanda pergi, Ya, automatically. automatically. Iya, Kan itu iya, iya. automatically. Iya, betul, Nah, bro. Tapi tahun 49, Ya. itu Belanda kan ditahan Papua itu. Oke. Ditahan sama dia. Ya. Tahun 49, Ya. dia bilang, Nggak ikhlas lah ini ya, nggak ikhlas Belanda pada konferensi Mejar Bunar menyatakan bahwa Papua tidak masuk Indonesia ya. Iya, karena ada perbedaan etnis. iya. Nah ini. Iya. Tapi apa? Di dalam hukum internasional tidak melihat etnis itu iya. menjadi
dasar untuk membantu satu negara. Iya, betul. Yang dilihat itu adalah siapa penjajah itu menjajah siapa Saat itu saat ya. itu. Saat itu. Nah, sehingga ketika perbedaan etnis ini otomatis gugur karena bertentangan dengan hukum internasional. Oke. Jadi tidak bisa ini karena etnis ini harus negara sendiri. Enggak. Oke. Siapa yang menjajah saat itu? Oke. Ditarik ke atas ya, Bu, Ya, jadi tarik ke ketika atas. menjajah, Iya. nah jajahannya ini Iya. itu adalah wilayah semua Jadi negara. kalau ada 1000 jajahannya, Wah, semua untuk semua kita ikut. Wow, Iya, seru nih, seru itu nih. dia. Iya, iya. Makanya Betul. nyesel kenapa cuma itu ya yang dijajah. Kenapa nggak Cuma lain, dijajah ya? yang lain sekalian ya. Atau- Bertambah luas. Atau Belanda, Inggris sama Portugal bagi-bagi aja. Bagi-bagi. Kalau ya. itu Inggris sama semua Belanda, wah tambah luas Indonesia. Wah, Ya, Indonesia itu. hebat Indonesia. Itu karena Belanda itu. Oke. Oke. Nah ini Belanda bilang, nah ini sekarang tadi kan kita bicara tentang Papua dalam wilayah Indonesia. Ya. Lalu sekarang kita bisa ada pengkhianatan Belanda terhadap Papua. Mengkhianat. Kenapa? Belanda itu pernah menyatakan bahwa dia mengakui kemerdekaan Papua itu pada 1 Desember tahun 61. 61. Oke. Di sini dia bilang, "Oh, 61, kamu sudah merdeka. Iya. Ini lagu kamu, Iya, ini lagu bendera kebangsaan, kamu. ini bendera kamu. Kamu Oke. sudah merdeka." Tapi apa yang terjadi? Iya. New York Agreement ditandatangani 15 Agustus 62 ini menyerahkan Papua kepada PBB. Menyerahkan. Papua kepada PBB. Jadi agreement itu nggak Nah. berlaku dong kalau gitu. New York Agreement ini Iya. yang tanda tangani itu Belanda dan Indonesia ini. Iya. Pertanyaannya, mengapa Belanda yang menandatangani New York Agreement? Iya. Padahal kalau tahun 61 ini Papua sudah merdeka, Iya. maka yang tanda tangani itu harus Papua. Iya. Betul. Tapi yang tanda tangani ternyata Belanda. Iya. Artinya apa? Orang Papua cuma dikasih PHP. PHP. Kau sudah merdeka, diam-diam ya. Pemberi Papua harapan sudah- palsu. Harapan palsu. Dia, Harapan palsu. oh iya, kita sudah merdeka. Oke. Padahal secara diam-diam dia membuat New York Agreement dengan Indonesia. Dibikinlah ini. Jadi kalau Belanda mengakui Papua secara de facto dan de jure, harusnya perjanjian itu, perjanjian New York, bukan ditandatangani Belanda, tetapi perwakilan negara Papua Barat. Oke. Iya, iya. Ya inilah pengkhianatan Belanda Ya. terhadap Papua. Jadi Papua hanya di PHP. PHP. Nah, tuh. Iya. Lanjut ya. Nah, jadi New York Agreement ini yang tadi ditandatangani tahun 62 ini kan, tanggal 15 Agustus 62, Ya. New York Agreement yang merupakan hasil perundingan Belanda dan Indonesia atas usul dubes Amerika ditandatangani. Ya. 15 Agustus tahun 61 dia bilang Papua merdeka. Ya. Harusnya ini dia tanda tangani kan? Betul. Ternyata enggak. Ya. Yang tanda tangani Belanda. Tanggal 21 September 62, New York Agreement ini disahkan oleh Sidang Majelis Umum PBB sebagai resolusi Ya. 1752, Majelis Umum, resolusi Majelis Umum 1752. 17. Ya kan? Nah, artinya apa? New York Agreement tadi hanya agreement, sekarang diangkat tingkatnya menjadi resolusi. Resolusi. Nah, itu dia. Ya. Jadi ini lahirlah dia itu. Resolusi tentang New York Agreement. Nah, resolusi menuju resolusi Majelis Umum 1752. Apa aja isinya? Ini resolusinya ini. Isinya antara lain, satu, dia mengesahkan New York Agreement yang tadi disahkan. Resolusi itu memerintahkan untuk agar dibentuk United Nations Temporary Executive Administration atau UNTEA yang tugasnya mengambil alih pemerintahan di Irian Barat paling lambat 1 Oktober 62. Ya. Lalu wilayah Irian Barat oleh UNTEA harus diserahkan kepada RI pada 1 Mei 63. Ya. Dari UNTEA harus diserahkan dalam waktu 8 bulan. Ya. Nah, setelah itu pada tahun 69 Indonesia harus menjalankan penentuan pendapat rakyat atau PEPRA. Nah, Ya, itu betul, betul. semacam pelaksanaan hak penentuan nafsu sendiri di bawah supervisi PBB. Ya. Nah, hasil ini cuma dua, Ya. bersatu dengan RQ atau berpisah Iya, benar. hasil ini. Ya. Nah, Kalau saya potong dikit boleh nggak, ya, Bro? boleh. Maksudnya gini, ini kan tadi PEPRA atau referendum. Nih, referendum. Kita pernah punya sejarah, Bro. Timur Timur
dulu kan kita caplok nih, Iya. katakanlah kita mengkhianat lah, kata tanda petik, Iya, iya. kita mengkhianat, akhirnya muncullah PBB seperti ini, dibuatlah referendum, taunya kan kita kalah bro, Iya. ya kita serahkan, kita Selesai. logo bro kan, Iya. tutup buku semuanya, Selesai. artinya Sama berarti dengan harusnya ini. di sini udah tutup semua ini bro ya, Sama. oke bro, Dari oke. Belanda tadi kan Oke. laksanakan ini. Ya Oke. tinggal 2 itu. Dia kan di sini bersatu. Bersatu, dengan ya kita. udah selesai kan? sudah. Timur dulu Sama. dia minta kembali Dia ke minta sana. kembali ke bawah, Selesai. berpisah. Oke. Selesai. Lanjut bro, ini Nah, kita lanjut. Oke. mengedukasi semua bro bahwa di sini ada contoh yang Nah, sangat konkret bro. itu tadi perintah. Sekarang ini pelaksanaan. Ya. Jadi dari tadi apa yang dilaksanakan oleh resolusi 17. Satu, dia Ya. mengesahkan New York. Ya. Lalu 1 Oktober 62 UNTEA dibentuk Ya. untuk mengambil alih pemerintahan Irian Barat. Ya. Nah, pada 1 Mei Ya. 63 wilayah Irian Barat diserahkan oleh UNTEA kepada Betul, pemerintah RI. Nah, inilah kembalinya itu. Iya betul. Jadi dari Belanda, bulan Mei ini ya, sekarang. Bulan Mei, oke. Jadi Belanda itu mengambil setelah kita merdeka itu dia Ya. tahan, nggak dikasih. Ya. Lalu dia serahkan kepada PBB ini Betul. 110 Iya. kepada UNTEA. Ya. Lalu pada bulan Mei 63 sama UNTEA dikembalikan kepada Indonesia. Ini ambil, ini barangmu yang hilang. Iya, jelas Ah. kan ada agendanya semua. Jadi sudah ya. balik, tetapi kalaupun sudah balik, kasih kesempatan mereka itu menentukan nasib sendiri. Betul. Apakah mau bersatu dengan kalian Ya. atau dia membuat negara sendiri. Maka dilaksanakanlah PPRA itu pada 14 Juli sampai 2 Agustus 69. Ya. Indonesia menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat semacam referendum atau plebiscit dalam rangka menentukan hak nasib sendiri Ya. rakyat Papua di bawah supervisi PBB. PBB. Nah, hasilnya kan cuma 2. Bersatu atau berpisah. Kenyataannya Ternyata dia ingin bersatu. Bersatu. Nah, kita lihat. Kan itu. Ya. Jadi kalau mau ada yang minta perpera lagi, sudah nggak bisa pernah. dong. Tidak Nggak akan bisa. ada 2 kali perpera. Iya. Sekali saja. betul. Kalau lagu sampai 3 kali. Jangan sampai 3 Iya. kali bro ya. Oke. Nah, inilah yang dikatakan Bung Karno Ya. pada 1 Mei 63 itu Ya. adalah, bukan 61 ya, keliru tadi saya, bukan 1 Mei 61, tapi 1 Mei 63, Ya. Papua kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. 63. 63 bukan Ya, 61. ya. Karena di Betul. 1 Desember 61 itu dibilang Papua sudah merdeka, kata Belanda. Iya, betul. 63 Papua kembali ke pangkuan NKRI, 1 Mei. Ya. Ada lagu, When I Was Born. Nah, Itu 1 Mei kan. Nah, 1 Mei Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ya. Nah, tanggal 4 Mei, hari ini ya, Tanggal 4 Mei hari ini Ya. betul. Tiga. Kok bisa pas? kok bisa ini, pas Bro? itu ya? Oh ini kayaknya ada mukjizat. Nah, ini. ini dia. Kok bisa pas ini kita? 3 hari setelah kembali Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi, Presiden Soekarno berpidato Ya. di Kota Baru Jayapura dengan menyerukan Irian Barat sejak 17 Agustus 45 Ya. sudah masuk dalam wilayah Republik Indonesia. Ya. Orang kadang-kadang berkata memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Ibu Pertiwi salah. Dia bilang tidak. Ya. Irian Barat sejak daripada dulu sudah masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia. Ya. Jadi sejak merdeka Tahun 45 dong. tahun 45 bersama-sama. Cuma Belanda mencuri Papua, ditahan sama dia. Kan itu. Baru dia kembalikan lagi itu 1 Mei 63. 63. Bukan 61, keliru. Ya maklum, Om agak tua sudah. Om, Rambut sudah putih. Jadi sudah agak lupa-lupa, ternyata 1 Mei 63 koreksi yang pembukaan. tapi apa Daya. daya masih ada dan semangat masih ada itu dia. Apalah angka itu. Apa langkah? Itu hanya sekedar Sekedar angka kan angka. itu. Nah, itu dia. Tapi yang jelas ini. Iya. Jadi 1 Mei Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ini pernyataan Bung Karno bahwa Irian Barat sejak daripada dulu sudah masuk ke dalam wilayah Republik Republik Indonesia. Indonesia. Oke. Ya. Nah, jadi ini urutannya resolusi itu dari di pasal 21 RI dan PBB menyampaikan laporan akhir tentang harus kewajibannya. Dia harus memberi laporan. Ya. Lalu kedua ini harus menandatangani Ya. agreement-nya, itu kewajiban-kewajiban. Ya. Nah ini.
14 Juli 2 Agustus diikuti 700, mayoritas hasil memilih untuk bersatu dengan NKRI. Ini berarti kayak referendum itu nih, Bro, Ya ya? ini referendumnya ini. Diwakili 700 Ya, orang. 700 orang. Ini quorum nggak, Bro? 700 Oh, orang? sudah menentukan, sudah quorum ini. Oke, sip. Hasilnya memilih untuk bersatu dengan NKRI. Ya. Hasilnya ini Ya. dilaporkan oleh Tuan Ortisan. Ya. Tuan Ortisan ini memang dikirim oleh PBB Ya. untuk mengawasi pelaksanaan itu. Referendum itu. Bro, Referendum ya? itu. Oke. Benar apa enggak? Menurut dia sudah benar. Ya. Makanya hasil itu disahkan oleh sidang Majelis Umum PBB tanggal 19 November Ya. 69 dengan resolusi nomor 2504. Ini resolusi itu. Nah. Ya, oke. Resolusi ini untuk membuatkan setuju apa enggak orang-orang Ya. itu. Ternyata 84 setuju, Ya. 30 abstain, tidak ada yang menolak. Nah, Berarti ini, Bro, sudah sah banget, Bro. dasar. Karena gini, Bro, ini saya potong dikit boleh, Ya, Bro, ya, biar kita boleh. lanjut. Karena di artikel itu mengatakan gini, Bro, kenapa sekarang yang di puncak-puncak itulah KKB itu, dia menganulir, dia nggak percaya dengan perwakilan itu, Bro, Ya kalau ini enggak beres, tanya aja sama PBB kan. Tanya di sana begitu. Ya? Jangan tanya ke kita. Betul, Bro, ya. Kita ini hanya Kan sejarah ya. Jadi memang yang banyak di Ya. sini kan katanya dari New York Agreement itu bilang harus Ya. bukan New York Agreement. Umumnya itu one man one vote. One man, one vote, oke. Tapi pelaksanaannya kan itu adalah musyawarah mufakat, perwakilan, Perwakilan. hanya mewakili. Ini pelaksanaannya. Ya. Nah, itu kan dipersalahkan. Kenapa melaksanakan perwakilan? Ya. Padahal dia lupa. Di dalam Rome Agreement, jadi Ya. setelah New York ada Rome Agreement, Ya. itu sudah disepakati Ya. bahwa pelaksanaan PPRA itu tidak dilaksanakan dengan one man one vote, Perwakilan. tapi perwakilan. Ah, Itu oke. sudah ada di Rome Agreement. Jadi semua jelas. Sudah gitu ya, ada. jelas. Oke. Nah, Rome Agreement ini makanya Tuan Ortisan Ya. tidak salahkan tidak tidak ragu untuk ini sah. Sah. Oke. Makanya jadi resolusi. Ya. Jadi kalau ada yang bilang, wah ini harus one man one vote ini. Ya kenapa? Ya tanya aja sama PBB lah, jangan tanya. Iya kan? Jadi kalau main bola kenapa masuk tanya sama wasit? Iya, betul. Jangan tanya ke kita, kan Betul, itu. betul. Kita hanya menerima hasil ini. Dan Betul. ini yang kita terima. Itu. Dan negara-negara lain setuju. Setuju semua, kok. Bro. waktu itu. Oke, Bro. Oke. Mantap, Bro. Nah, untuk menuju resolusi ini bukan pendek jalannya. Iya. Ini makanya saya tulis long winding road to resolusi. Nggak ada KKN di sini ya. Nggak Kau ada tidak ada KKN. Nggak ada KKN. Panjang. Ya. Oke. Nah, ini mulai dari tahun 45 Iya. Indonesia masuk, Belanda masuk. Iya. Tapi Belanda nolak bahwa Papua itu beda ras. Iya. Ini kan tahun 14 745 sidang BPUPKI. 17 Agustus 45 Indonesia merdeka termasuk Belanda, termasuk Papua yang ex Belanda. Iya. Wilayah Iya. ex Belanda. Papua, kenapa? Papua itu dijajah bersama, makanya dia sama-sama. Belanda nolak karena beda ras. Iya. 15 Agustus 62 New York Agreement. Di sini bahwa Belanda dan PBB berdialog Ya. atau membuat agreement. Dari sini hasilnya ini. Dia New York Agreement ini disahkan menjadi resolusi. Ya. Resolusi ini memerintahkan untuk membentuk UNTEA. Oke. Nah, UNTEA dibentuk 110 untuk menerima Papua yang dari Belanda diserahkan kepada UNTEA. Ya. Setelah di UNTEA ini diserahkan kepada NKRI 1 Mei itu. 1 Mei 63. Untuk apa? Di bawah supervisi dia melaksanakan penentuan pendapat rakyat. Nah, di samping ini juga dia di sini RI diminta menyelesaikan PPRA atau referendum. Dilaksanakan. Nah, di sana PPRA dilaksanakan 14 Juli sampai 2 Agustus 69. Mayoritas rakyat memilih bersatu dengan NKRI. Hasil ini bukan 40, 04 terbalik ini. 0504. 2504. Nah, ini udah 2504. agak ngantuk-ngantuk Ya. makanya terbalik. Ya. Kita sama-sama koreksi. Iya, Jadi, itu. Jadi- pemerhati ya
kesalahan-kesalahan Ya, diluruskan 2504. 04 Ya. di PBB. Jadi panjang perjalanan menuju ke sana. Nggak Bukan bisa suap ini, pendek, ya? Nggak bisa suap ini. Nggak bisa. Oke. Nggak ada suap-suap itu. Ya. Itu, oke. Nah, sekarang kan orang bilang itu salah. Ya. Kita harus bisa protes. Ya. Lah untuk memprotes itu berarti mengajukan masalah untuk dibicarakan. Ada tata caranya. Ada tata caranya. Oke, bro. Nah, bagaimana sih supaya itu resolusi baru bisa dibuat? Ya. Kan sama masalah itu berarti bikin resolusi baru kan? Betul, Nah, betul. ini bagaimana caranya? Nih. Jadi setiap negara anggota PBB. Jadi setiap negara anggota PBB yang bisa memasukkan mata acara mengenai suatu masalah Ya. dalam agenda sidang Majelis Umum PBB. Nah, baru dia bisa meminta memasukkan mata acara masalah yang sifatnya penting. Jadi kalau misalkan, resolusi ini nggak benar, Ya. masukkan dalam mata acara supaya dibicarakan. Yang bisa itu adalah satu anggota PBB, negara, state. Nah, bagaimana negara bukan anggota? Bisa juga mengajukan mata acara mengenai masalah agenda sidang Majelis Umum. Ini di pasal 35 Piagam Rule. Jadi dari sini apa yang dilihat? Untuk merubah resolusi, kalau resolusi itu dianggap bermasalah, yang bisa mengangkat masuk ke dalam PBB itu adalah negara. Negara. Betul. Dengan mekanisme seperti ini, Ini. ya. Kalau bukan negara, ya tidak bisa. Ya. Itu dia. Oke, ini penekanannya. Negara. Bro, ya. Harus negara. Jadi, oke, saya Itu. potong dikit, bro, Ya. supaya ini. Kan ini sekarang KKB ini kan minta merdeka. Jadi kalau seperti gimana? mereka ingin bilang resolusi 2504 itu salah dan lain-lain, mereka ajukan, tidak akan pernah bisa. Karena mereka kan kelompok, bro. Karena Ya. dia bukan negara. Bukan negara. Nggak tahulah apa namanya. Yang jelas dia bukan negara. Bukan negara, bro, ya. Oke. Ya, kalau bukan negara jangan bermimpi bisa memasukkan agenda atau mempermasalahkan resolusi untuk dibicarakan dalam agenda sidang Majelis Umum. Betul. Jangan mimpi. Iya, karena Ya, bukan bisa. negara, Karena bukan negara ini. apalagi cuma kelompok, bro. Ya. Apalagi kelompok. Oke, bro. Negara. Iya, Itu. iya, bro. Setuju, bro. Nah, Majelis Umum PBB ini akan selalu bertemu Ya. setiap tahun pada minggu ketiga bulan September, hari Selasa. Ya. Jadi pada bulan ini akan tahu kita Ya. agenda apa yang akan dibicarakan. Oke. Nah, makanya aku tanya Penmil, Ya. minggu ketiga bulan September, hari Selasa, acaranya apa? Coba Ya. cek. Ada enggak masuk Papua dibicarakan? Enggak. Tidur 10 tahun. Tidur 10. Tunggu 1 tahun lagi. Zaman Kabais dulu, Loh ya. iyalah, zaman Oke. Kabais aku kan ini. Iya, betul. Yang jadi, Penmil, Iya. pokoknya ini kamu laporan saya. Ya. Hanya kalau masuk kasih laporan, kalau tidak masuk gak usah laporan. Setahun sekali, bro, ya. Setahun sekali. Oke. Tapi kayaknya Baik, Kak. susah dong, bro, karena tadi kuncinya itu negara, bro. Kan negara. Ya, Ya, kuncinya kita negara. udah pusing mau negara. Iya. Tapi yang jelas, kalau ada tolong kamu kasih tahu. Kalau ada. Iya, dan terbuka. Ini kan terbuka. Kalau enggak ada, enggak usah. Biar aku Iya. tenang juga kan. Itu. Kalau ada, aku laporan. Panglima, ada Iya. ini. Iya. Pasti Puspen. Iya. Publikasikan. Publikasikan. Tapi kalau enggak ada, aman. Aman kita, Gitu bro. kan. Betul, bro. Nah, jadi kelompok ini, sekarang negara. Sekarang kalau kelompok. Ya. Kelompok separatis politik ini Ya. judulnya. Ya. Dia harus mencari negara pendukung yang dapat digalang. Nah, ini. Iya, kan dia harus mencari. Iya. Nah, saat itu Ya. probabilitas yang dalam mata saya Ya. sebagai Kabais, dukungan politik itu akan datang dari Ya. kalau Pasifik Selatan, Ya. itu dari Vanuatu, Nauru, Fiji, Samoa, Solomon Island. Perkiraan saya waktu itu yang bisa mereka galang Ya. untuk bisa memasukkan Iya. agenda itu. Iya, karena dia menumpang satu negara. Iya, ya. satu negara aja. Menumpang Kalau satu dari Afrika, kemungkinan Angola, Ya. Sao Tome, dan Mosambik. Ini Ya. perkiraan Iya. saat itu. Sudah tahu sekarang. Iya, betul. Nah, ini ya, satu dukungan negara. Ya. Nah, tapi ada masalah kedua. Negara kaya, atau kalau yang kedua, nanti dukungan dana. Iya.
Karena semua proses ini harus dibiayai oleh negara yang Iya. memasukkan itu. Yang ingin. Ya, Nah, negara yang memasukkan itu, ingin diagendakan dia. ya, yang Oke. mengadakan itu, itulah yang harus membiayai seluruh proses. Iya. Jadi dari situ kita sudah bisa lihat, Ya. yang mampu Ya. untuk memasukkan itu sudah pasti negara kaya yang punya kepentingan. Nah, ini Kalau dia. enggak negara kaya, wes ya udahlah, nggak mungkin karena dia harus membiayai. Iya, iya. Jadi negara kaya. Ya. Nah, begitu dia masukkan, negara ini memasukkan kepada ke sini, dari sini ke sekjen. PBB. Ya, nah sekjen PBB ini dia akan melihat apa masalahnya, explanatory memorandum, basic dokumen, draft resolusi yang jadi masalah itu tadi. Nih, ada 3. Kalau dia ragu, dia minta dari ini internasional, Mahkamah Internasional. Setelah itu dia serahkan kepada komite untuk menyusun acara, agenda sementara. Nah ini, dia serahkan ke sana. Nah, untuk negara ada aturan ini. Iya. Larangan semua negara untuk membantu pemberontakan yang terjadi di suatu negara. Iya. Dilarang. Dilarang. Nah, Oke. ini ada resolusi 2134. Semua negara tidak diperbolehkan untuk melakukan campur tangan, termasuk campur tangan senjata ataupun membantu Iya, iya. atau mengorganisasi adanya subversi, tindak teror atau bentuk intervensi lainnya yang dilakukan secara tidak langsung dengan tujuan untuk merubah dengan kekerasan terhadap sistem negara lain yang ada atau mengadakan campur tangan di dalam perselisihan dalam negeri negara lain. Jadi kalau kita tahu ada negara yang akan memasukkan, Iya. kita langsung protes. Kamu baca ndak ini aturan ini? Sebelum dia mengagendakan ya, bro? Sebelum dia bawa masuk ke Masuk, PBB. oke. Jadi kalau kita Berarti intelijen kita harus kuat. nah dong, bro, ya, jadi ini sebelum dia masuk ke sini, Ya. kita harus tahu siapa ini negara ini yang akan masukkan itu. Ya intelijen udah kuat, makanya kan kita harus tahu. Makanya dari situ Iya, bro. yang saya awasi kan ini waktu itu, enggak tahu sekarang. Sekarang kayaknya linkstranya udah beda kali Nggak ya. tahu. Jadi Oke. waktu itu ini yang Ya. kemungkinan akan masukkan. Tapi begitu saya tahu, nanti kita akan bilang, kamu melanggar ini loh. Ya. Ada larangan negara itu untuk membantu kalau mengakibatkan suatu negara itu tercerai-berai. Iya. Nah itu. Jadi ada etika ya, bro. Ada etika ya, bro ya. Nggak itu. boleh dilanggar etika. Nggak boleh. Ya. Oke, bro. Nah, Rule 38. Ya. Komite umum yang tadi itu anggotanya ada Presiden Majelis Umum, 21 Wapres, 6 ketua. Ini Ya. diatur Rule 38. Hasilnya di situ. Dia approval. Dia menyetujui. Ya. Dia menentukan prioritas suatu mata acara yang akan dibicarakan dalam sidang umum. Ya. Setelah ditentukan, maka ada 3 kemungkinan. Ya. Ditolak. Kalau ditolak selesai. Selesai. Buang tong sampah. Buang. Ditunda, mungkin lengkapi. Oke. Diterima. Ya. Kalau diterima, maka masuklah dia ke dalam sidang Majelis Umum PBB. Oke. Nah, kalau diterima, maka akan membuat rekomendasi untuk mempertimbangkan supaya masuk dalam sidang Majelis Umum. Ya. Ini rule-nya, Rule 21, Rule 40. Ya. Nah, di dalam sidang Majelis Umum, Ya. tadi kan baru ke sidang, panjang lagi. Di sidang Majelis Umum, maka Rule 99B ini menyerahkan alokasi mata acara itu apa aja. Ya. Diserahkan kepada komite utama. Ya. Dari komite utama nanti diserahkan kepada komite-komite. Dibicarakan lagi. Nah, kalau Papua itu komitenya 4 ini, politik khusus dan dekolonisasi. Setelah dari situ dibicarakan, masuklah di sini. Setelah selesai dibicarakan, disampaikan kepada sidang Majelis Umum untuk dibuatkan resolusi. Dari sini ke sini baru resolusi jadi. Oh, panjang. Panjang. Jadi tidak semudah yang teriak-teriak itu. Ya, nggak mudah. Saya potong dikit, bro, sebelum bro lanjut Ya. lagi, biar kita tidak terlalu Ya. kata orang sana tidak terlalu togang katanya. Kan? Jadi mereka itu begitu terus, jangan-jangan mencari perhatian satu negara. Bro. Bukan, jangan-jangan yang berteriak itu tidak tahu bahwa untuk ke situ tuh panjang jalannya.
Dia kira pendek-pendek saja, nggak tahu tuh panjang-panjang. Waduh. Jadi itu namanya apa? Usaha. Nah, Namanya bukan usaha. itu yang saya takutkan. Iya. Mereka tidak tahu, Iya. dibakar. Yang tahu ini sengaja menyampaikan itu supaya dapat fulus. Kan itu. Iya bro, betul. Jualanlah dia ini dijual-jual. Bisa. Mari Iya. kita cari dana untuk bisa ini. Iya. Yang disuruh kasihan. Iya. Nggak tahu dia ini, makanya kita kasih tahu, panjang jalan ke sana. Jadi waspadalah Jadi untuk waspadalah. untuk ya kelompok-kelompok ya. Jadi ya ini memang dunia ini tetap hukum rimba. Yang pinter makan yang bodoh. Iya. Yang kuat makan yang lemah. Iya. Nah, inilah yang pinter-pinter orang Papua ini kasihan yang di bawah yang tidak mengerti barangkali dijadikan alat. Iya. Wur. Padahal dia ada. Makanya kasih tahu ini loh, panjang jalannya. Oke. Dia bro. kasihan kalau yang nggak tahu. Makanya Bagus, kita kasih bro. bantu kasih tahu. Saya yakin, saya percaya, bro. Tidak Ya. semua ada orang yang mengerti dan paham masalah ini, bro. Saya Nah, yakin dan itu saya percaya, dia. bro. Itu. Nah, jadi dari situ kita bisa menyimpulkan Iya. bahwa Papua itu adalah bagian NKRI sejak merdeka 1745. 45 sudah kita. Sudah selesai, jangan banyak tanya. Iya, betul. Ketika merdeka bersama Papua. Iya. Itu. Asasnya, dasarnya apa? Asas uti possidetis juris. Iya. Yaitu wilayah negara Indonesia itu sama dengan wilayah penjajahan Belanda. Iya. Jadi wilayah Hindia Belanda sama dengan wilayah Republik Indonesia. Iya. Di mana saat itu di dalam ada Papua. Nah itu. Jadi sepanjang Papua itu dijajah Belanda. Ya. Begitu merdeka, ya dia ikut jadi wilayah negara yang baru itu. Semua pengikut Sama semua, aja. bro. Betul. Nah, lalu kalau ada yang bermimpi untuk revisi resolusi 2524, itu adalah pekerjaan sia-sia. Karena persyaratannya tidak Satu, persyaratannya panjang sulit dipenuhi. Yang kedua, tanpa resolusi 2504 pun Papua tetap bagian NKRI. Iya kan tahun 45 Sini, itu, bro. sini. Ya. Ini terjadi resolusi itu karena Papua itu pernah dicuri sama Belanda. Iya, dia tidak lengkap Dia tidak menyerahkan. lengkap Iya, menyerahkan. Betul. Iya, Betul, bro. Bung Karno pinter loh. Iya. Ini kok kurang. Iya. Kembalikan. Iya. Untuk mengembalikan itu panjang jalannya. Iya. Jadi berarti yang Gini. buat resolusi ini kita yang nempuh ini berarti Iya, ya. kita yang ini nempuh, kan? kita nempuh untuk mengembalikan kembali ke pangkuan tadi- Ibu Pertiwi. Iya, Itu. iya, betul. Oke, bro. Jadi merdeka curi sama Papua, sama Belanda. Ya. Gara-gara pencurian itulah maka ini Terbitlah 2504 ini, bro, yang ya. menjadi wasit hakim. Kembalikan itu ya. Iya, Ini. PBB Kembalikan. lah wasitnya, bro. PBB ya. wasitnya. Ya. Tahan itu Papua sama Belanda. Dan kembalikan sana. Ya. Nah, baru ini dia tadi, Majelis Umum PBB bertemu setiap tahun. Iya. Diketahui. Nah, penmil di PBB ini monitor. Ini perintah saya nih. Iya. Ini kalau 2012. bro, 2012. Sekarang ada nggak perintah itu? Bro? Nggak tahu aku Oh, juga. oke. Kita nggak usah mikirin Sudah sekarang. nggak lah. mikir. Pokoknya 2012 perintahku ini. Iya. Penmil, monitor, resolusi 2504 masuk acara atau tidak. Iya. Ini perintah saya itu kepada Penmil. Mantap ini, bro. Mantap. Bro. Jadi kalau dia tidak laporan berarti tidak ada. Tidak ada. Kalau ada baru laporan. Jangan laporan terus, ada Iya. tapi tiada. Cukup kalau tidak ada, tidak usah laporan. Kalau ada baru laporan. Nah ini. Itulah kira-kira. Mantap, bro. Kita minum Ya. dulu, kita diskusikan ini, bro. Itu dia. Kita tambah berapa menit, kita diskusikan ini. Ini menarik sekali, bro. Hmm. Jadi ini begini, bro. Ini harusnya, bro, kita sosialisasikan dong. Mudah-mudahan podcast kita ini didengar, bro. Harusnya ini masuk sejarah Indonesia. Supaya tahu Dipublikasikan semua lah semua, masyarakat. bro. Khususnya gubernur, provinsi-provinsi, kabupaten semuanya itu kumpulkan lah. Kan bagi Kasih tahu saya ini, juga bro. itu yang penting. Saudara-saudara kita di Papua itu Iya, bro. tahulah ini. Iya, bro. Supaya mereka jangan Ya. jangan sampai hanya untuk kata orang, Ya. dia bunuh-bunuhan hanya untuk mengejar resolusi. Mari kita bubarkan resolusi ini Iya. sampai ngejar kemana-mana, bunuh-bunuhan untuk itu. Kenapa harus begitu? Iya. Apa mungkin gitu, bro? Jalan sudah ada, mari kita hidup berdampingan dalam NKRI dengan baik kan? Iya.
Apa yang pernah dulu dilakukan? Ya, Ya. mari sekarang jangan sampai itu dilakukan lagi. Ya, jadi kalau gini, Bro, Kan begitu aja. ada yang mengatakan, ayo kita apa istilahnya itu, Bro, apa dialog. Harus nggak ada lagi dialog dong, Bro. Ya, ini terjadi dialog itu sekarang karena masih ada di sana yang bermimpi untuk membatalkan resolusi. Ya. Ketika ini tidak dipenuhi, maka dia membuat tindakan-tindakan kriminal. Ya. Nah, tindakan kriminal dibalas dengan penegakan hukum, makin lama makin besar. Ya. Nah, inilah yang mengakibatkan situasi sekarang seperti itu. Oke, Bro. Ini menarik sekali, Bro. Tadi saya ada tangkap satu, Bro, bilang tadi. Biasanya ini kalau mau merubah resolusi ini harus ada negara yang ditumpangin. Nah, Ya, ada kalimat, Bro, negara kaya. Tapi ini hanya Ya. sekedar kacamata Bro sebagai kabais. Negara kaya siapa sih itu, jadi Bro? memang yang nah itu kembali. Makanya saya kasih tanda tanya kan. Iya. Jadi probabilitas yang bisa memasukkan itu Ya. adalah negara kaya. Tetapi itu akhirnya itu tereliminir di sini. Ya. Jadi walaupun dia masukin aja, ini dibatalin, biarin aja. Kita kembali ke 45. Kita kembali ke sini. Oke, Bro. Oke, Bro. Ya. Kan itu. Iya. Ya, Jadi dia mau silakan. ya No kecuali problem. pada saat tahun 45 memang itu tidak ada. Memang tidak ada, itu Ah, lain cerita. Iya. Kalau Iya. pada pas tahun 45 Papua memang tidak Ya, ada, memang nggak ya bisa. memang nggak bisa dia ada. Tapi tahun 45 Papua bersama Belanda. Iya. Papua masuk Belanda, dimasukkan menjadi kolonial Belanda bersama Indonesia. Ya. Itu 1825 kalau. Iya. Kalau saya tidak keliru ya. Iya, betul. Kalau Indonesia kan dianggap mulai 1602 VOC. Iya, betul. Papua 1805. Tapi dua-dua ini senasib. Ya. Papua dan ini senasib di bawah Belanda. Jadi ketika Belanda pergi, dua-dua ini jadi satu wilayah. Iya. Kan Nah, ada, itu. ada diatur dalam apa tadi itu? Usi Apa? Posidetis Juris. Posidetis itu kan, Uti Posidetis Nah. Juris. Itu sudah jelas itu. Itu dari ini asas mulai dari zaman Romawi kuno itu sudah berlaku. ini. berlaku, Bro, ya. Iya. Iya, Bro. Menarik, Gitu. Bro. Monggo duduk dulu, Ya. Bro. Jadi kalau gitu gini, Bro. Harusnya kita harus mengedukasi ke sana, Bro. Mengedukasi Ya, sana memang. dalam bentuk apapun supaya mereka itu ya nggak perlu lah ada KKB gitu, Bro. Itulah Iya. memang. Itu, Bro, ya. Jadi memang ini perlu edukasi, perlu kita Ya. sampaikan, perlu dipelajari Ya. untuk supaya dipahami. Dipahami, Bro, ya. Setelah dipahami kalau tahu begini untuk apa? Iya, iya. Setuju saya, Bro. Kan kalau tadi ada New York Agreement, ada Roma Agreement, ada kata-kata sekarang ini kan Ya. banyak jalan menuju ke Roma. Jadi kalau saya lihat ini, Bro, sudah tidak ada celah sebenarnya, Bro. Memang. Ya, Secara hukum internasional tidak ada Ya. celah. negara kita harus firm bahwa Papua itu adalah milik Ya. kita, ya, Bro, ya. Kenapa? Ya. PBB juga tidak mau Ya. dengan mudah merubah. Sekali dia rubah satu negara, ini jadi Semua, floodgate namanya. semua ya dirubah kan? juga, Bro, ya. Jadi pintu banjir. Pintu Floodgate. banjir. Iya. Begitu Flood dibuka. game ya, flood game ya. Floodgate. Flood kan game gitu. ya, banjir ya. Floodgate, banjir. Flood game. Oke. Jadi begitu ini dibuka, ini di belakang akan keluar. Jangan-jangan banyak yang keker Oh, nih. sekarang banyak sudah yang mengeker, makanya Pak Hmm. PBB pun akan Harus menjaga keras pintu dia, ya. ini, Harus floodgate keras, ini. ya. Harus keras, kalau tidak kekacauan dunia akan terjadi. Oke. Makanya dia harus jaga ini floodgate ini nanti. Jadi kalau gitu Itu. Menteri Luar Negeri atau Kementerian Luar Negeri dengan perangkatnya harus selalu berunding supaya ini jangan pernah ada berubah ya, kalau Bro, ya. saya kira Nggak. ini kan kerjaan harian Menlu, Menlu ya jadi udah. dia Ini mungkin Iya, nggak perlu Menlu. dibicarakan lagi kali, Bro, ya. Udah firm itu gitu ya. sudah bagi Menlu ini sudah hal yang biasa. Yang luar biasa orang lain ini yang tidak mengerti. Ya ini nih. Bagi Ya. kita di BAIS biasa, aku punya penmil kok. Iya kan ada di sana. Iya Bro, kan. ya. Kamu awasi terus itu ya. Iya. Karena prinsipnya itu tadi bahwa walaupun resolusi itu gagal atau resolusi itu berhasil dirubah, tetap asas uti possidetis juris itu berlaku. Iya. Itu tidak Usi bisa lagi. Posidetis. Usi Posidetis ini hebat. Oke. Itu. Bro, ini menarik sekali, Bro. Ya. Kita udah sekian menit mengedukasi dengan presentasi yang begitu lengkap, Bro. Aku jujur, Bro. Terima kasih, Bro. Aku tadi ini nggak mengerti juga nih utis Posidetis ini rupanya benar-benar menentukan bahwa Belanda semua jajahannya itu harus diberikan kepada kita juga. Iya. Nah, seperti Inggris.
Seperti juga Nah, Portugis. Inggris, dia wilayah jajahan Inggris yang sekarang diwarisi oleh Iya. Malaysia. Betul. Makanya ketika Bung Karno ganyang Malaysia, nggak bisa kan? nggak bisa bro ya. Nggak bisa. Dan dibuktikan lagi satu bro. Kan tadi ada Portugis. Nah, terus Kita- Timor, Kita ambil Timor kita kan? masuk Timor, tidak bisa. Tidak bisa juga kita jadi kita mengadakan Ah. referendum. Ya ke Mereka sana. menang, kita legowo semua. Iya, bro, ya sudah. Oke bro, Gitu. ini menarik sekali bro. Mudah-mudahan semua para pejabat, para semualah yang berpendidikan ini tolonglah ini disosialisikan. Terakhir bro, mungkin kepada tadi yang kita udah bicarakan, mungkin kepada apalah pemangku di negara ini, apa pesan bro tentang Papua ini? Mungkin masalah pendidikannya, mungkin masalah kesejahteraannya, apa penekanan bro Jadi supaya bagi nggak heboh bro. untuk Papua ini memang Papua itu sejak mereka itu adalah bagian Indonesia. Itu harus diyakini. Ya. Untuk itu, maka kewajiban kita juga untuk membangun Papua. Membangun Nah, Papua. membangun Papua itu kan itu kalau dalam Undang-Undang Dasar itu pembukaan itu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya, betul. Nah, dua ini memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa orang Papua. Jadi jangan sampai kita membangun Papua itu membangun untuk di luar Papua. Iya, betul. Nah, itu. Ya. Jadi untuk mencerdaskan kehidupan di sini kita harus melihat bagaimana budaya Papua. Nah, saya kira Kementerian Pendidikan ini semua sudah tahu bagaimana, tapi bangunlah mereka supaya mereka menjadi orang Indonesia. Bagaimana mereka merasa nyaman berdampingan dengan masyarakat Indonesia ini, yang lainnya. Seperti kita ini, Itu. kayak saya orang Sumatera, saya nyaman. Bro Ponto nyaman juga bro ya. Tapi kalau saya lihat bro, ini jujur nih bro ya, saya kan suka baca artikel. Harusnya Presiden Republik Indonesia kita Pak Jokowi udah banyak pembangunan di sana bro. Masalah jalan, masalah provinsi dan lain sebagainya udah banyak bro. Mungkin dari sekian banyak presiden, presiden yang terbanyak berkunjung ke Papua adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi Itu. betul. Tapi saya juga teringat Ya. kata-kata Ibu Astrid. Astrid, oke. Ya, Ibu Astrid itu seorang pengamat tentang psikologi massa untuk melihat pembangunan itu. Dia bilang ketika membangun kita ketika membangun Papua itu membangun Papua, jangan sampai kita membangun itu dinikmati orang lain. Nah, misalkan pembangunan jalan tol itu lebih cepat daripada membangun manusia. Pembangunan manusia itu 25 tahun hasilnya. Pembangunan jalan tol 1 tahun sudah jadi, 2 tahun sudah jadi. Jangan sampai jalan tol jadi, orang Papua belum menjadi penonton. Dia belum bisa mengikuti itu. Apa akibatnya? Begitu jalan tol jadi, kanan kiri semua dipenuhi oleh orang non Papua. Ini akan menghasilkan masalah baru. Betul. Jadi pembangunan benar, setuju. tetapi pembangunan fisik dan pembangunan manusia harus berjalan seimbang. Betul. Setuju sekali saya. Kalau kita membangun Papua dengan prinsip sama dengan membangun Jakarta, betul. susah. Susah bro ya. Membangun Papua beda dengan membangun Jakarta, beda dengan membangun Manado. Betul. Dan membangun Sumatera beda. Oke bro. Beda. Terima kasih sekali bro. Saya yakin, saya percaya bro. Karena tahun 2045 kita harus jadi tahun emas kita. Saya yakin Papua juga di 2045. Saya yakin, saya percaya bro. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin ke depan nanti tetap memperhatikan Papua kita bro ya. Dan bisa mensejahterakan biar kita bisa berangkulan tangan. Terima kasih bro. Oke, terima Saya tutup kasih. ya bro ya. Ya. Demikian Publikans dimanapun berada. Kita tadi sudah bicara tentang Papua, sejarahnya. Inilah dia. Mudah-mudahan siapapun yang mendengar Publika ini, mari kita mengedukasi, mari kita mensosialisasikan supaya semuanya tenang, nyaman, semuanya benar-benar firm kita dalam bingkai NKRI. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Admiral Bro Sulaiman Putu. Thank you. Thank you. Sekali lagi bro, thank you banget bro.